Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Devin Damri. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai komunikasi bisnis. Tapi sebelum itu silahkan di like, komen, share, dan di subscribe. Gitu. Nah, di sini kalian bisa menemukan saya di sosial media saya di Instagram, nama saya sendiri yaitu Delvin Danade, dan di YouTube saya di YouTube channel ini Delvin Danade. Di sini saya akan menjelaskan mengenai memahami komunikasi bisnis atau apa sih komunikasi bisnis itu. Nah, mungkin bagi kalian siswa-siswi yang baru bergabung SMK kelas 10 di pemasaran itu ada yang namanya komunikasi bisnis. Mungkin belum mengetahui apa itu komunikasi bisnis, maka saya akan coba menjelaskan versi saya mengenai komunikasi bisnis. Tapi sebelumnya di sini ada quotes. Di sini dari Roy T. Bennett, yaitu do what you love what you do, and with all your heart give yourself to it. Artinya adalah lakukan yang kamu sukai, lakukan apa yang kalian inginkan, dan berikan itu mengenai hati yang besar di diri Anda, seperti itu. Selanjutnya adalah di sini ada pengertian komunikasi bisnis. Di sini komunikasi bisnis merupakan salah satu hal yang penting dalam menjalankan suatu bisnis atau perusahaan. Komunikasi ini bisa diartikan sebagai suatu komunikasi yang dilakukan secara verbal maupun non-verbal, di mana dalam komunikasi ini berisi pendapat, ide, gagasan, maupun informasi. Komunikasi ini dapat dilakukan secara personal maupun impersonal. Nah, jadi di sini komunikasi itu penting untuk suatu perusahaan karena dilakukannya secara verbal maupun non-verbal. Di komunikasi ini berisinya apa? Ada ide, ada gagasan, ada pendapat maupun informasi yang ada di dalam suatu perusahaan. Maka begitulah pentingnya komunikasi bisnis, seperti itu. Di selanjutnya di sini ada menurut para ahli. Yang pertama ada dari William Aldick. Komunikasi bisnis adalah pertukaran informasi, gagasan, pendapat, instruksi yang target tertentu yang dihidangkan secara personal maupun impersonal melalui lambang atau sinyal. Ini menurut William Aldick, seperti itu. Nah, selanjutnya ada menurut Rosenblatt. Rosenblatt berkata, komunikasi bisnis adalah suatu tindakan pertukaran informasi, ide atau opini, instruksi dan sebagainya yang disampaikan secara personal maupun non-personal melalui lambang dan sinyal untuk mencapai target sebuah perusahaan. Ini menurut Rosenblatt. Selanjutnya menurut Joko Purwanto, arti komunikasi bisnis adalah komunikasi yang dipakai di dalam dunia bisnis, termasuk berbagai macam bentuk komunikasi baik verbal maupun non-verbal mencapai tujuan tertentu. Jadi kalau dilihat dari menurut para ahli, ketiganya adalah dari dalam komunikasi bisnis itu ada gagasan atau ada ide yang tujuannya sama-sama untuk mencapai tujuan bersama, seperti itu. Selanjutnya ada tujuan komunikasi bisnis. Nah, di sini tujuan komunikasi bisnis ada 3. Yang pertama, memberi informasi atau informing. Komunikasi bertujuan memberi informasi kepada pihak lain tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan dunia bisnis. Lalu yang kedua, memberi persuasi atau persuading, yaitu komunikasi bisnis bertujuan untuk memberi persuasi kepada pihak lain supaya apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan benar. Maksud dari persuasi itu adalah meyakinkan lagi atau menekankan lagi informasi yang telah diberikan. Itu namanya persuasi. Untuk apa? Untuk komunikasinya dapat dipahami secara baik dan benar. Selanjutnya ada melakukan kolaborasi. Nah, komunikasi bisnis bertujuan melakukan kolaborasi atau kerjasama bisnis antar perorangan maupun kelompok organisasi. Jadi kolaborasi ini itu bertujuan untuk bekerjasama antar perorangan, baik dari tim internal maupun eksternal ataupun di luar kelompok organisasi, seperti itu. Jadi kolaborasi itu penting untuk berkomunikasi untuk mendapatkan informasi, seperti itu. Selanjutnya ada manfaat dari komunikasi bisnis. Nah, manfaat yang dirasakan ada 2, yaitu ada manfaat internal dan manfaat eksternal. Nah, manfaat internal, manfaat yang dirasakan oleh komponen dalam sebuah perusahaan
Ini pegawai, kemampuan berkomunikasi secara efektif. Seorang pegawai dapat menunjang karir eksekutif perusahaan. Nah, jadi kenapa dapat menunjang karir perusahaan? Karena di dalam sebuah buku komunikasi bisnis, di sini dinyatakan untuk menunjang karir perusahaan, yang pertama ada yang namanya kepercayaan diri, yang kedua adanya kemampuan kerja keras, dan ketiga ada kemampuan manajemen, yang keempat ada kemampuan mengambil keputusan yang cepat dan tepat, lalu latar belakang akademis, lalu mempunyai ambisi untuk maju, kemudian kemampuan berkomunikasi secara efektif, dan berpenampilan menarik. Jadi manfaat internal dari komunikasi bisnis itu adalah kemampuan berkomunikasi secara efektif para pegawai dapat menunjang karir eksekutif perusahaan, atau dengan kata lain dapat meningkatkan jabatan suatu karyawan atau pegawai dalam sebuah perusahaan seperti itu. Kenapa? Karena yang dilihat adalah satu, kepercayaan diri, yang kedua kemampuan bekerja keras, yang ketiga kemampuan manajemen, yang keempat kemampuan pengambilan keputusan dengan cepat dan tepat, lalu latar belakang akademis, yang keenam mempunyai ambisi untuk maju, yang ketujuh kemampuan berkomunikasi secara efektif, yang kedelapan berpenampilan menarik. Itu manfaat dari internal. Selanjutnya ada manfaat dari eksternal. Apa sih manfaatnya dari eksternal? Yaitu komunikasi bisnis dengan pihak ketiga secara efektif akan memberi dampak baik terhadap keberhasilan usaha bisnis dan upaya membangun citra perusahaan di mata masyarakat. Nah, jadi manfaat eksternal ketika kita mempunyai perusahaan atau kita mempunyai usaha dan kita berkomunikasi dengan pihak luar, maka itu akan membangun citra yang baik di mata masyarakat, seperti itu. Nah, itu misalnya kalian mendirikan perusahaan atau kalian bekerja di perusahaan itu mengadakan dana bantuan sosial seperti itu. Nah, itu karena kegiatan positif, maka akan dilihat secara baik di mata masyarakat atau dipandang baik citranya oleh masyarakat. Jadi apabila ada misalnya ditanya perusahaan A itu perusahaan bergerak di bidang apa, oh itu yang habis membuat bansos seperti itu bisa jadi membuat citra perusahaan baik. Nah, itulah manfaat dari komunikasi bisnis. Dan kemudian di sini ada yang namanya unsur dalam komunikasi bisnis. Nah, dilihat di layar kaca kalian itu ada itu komunikasi bisnis unsurnya seperti 5W1H. Yang pertama ada komunikator atau WU sebagai komunikator atau sumber dan pengirim. Kemudian ada pesan itu sebagai what atau sebagai pesan. Lalu ada media sebagai in which atau channel sebagai channel dari medianya. Kemudian ada komunikan itu sebagai penerima atau komunikan. Lalu efek sebagai efek dari impact dari komunikasi yang dilakukan, seperti itu. Ini untuk memahami komunikasi atau unsur yang ada dalam komunikasi bisnis itu seperti 5W1H, yaitu ada komunikator yang pertama, ada pesan yang kedua, dan yang ketiga ada media, yang keempat ada komunikan, dan yang kelima ada efek, seperti itu. Kemudian di sini ada selanjutnya komunikasi yang dijalankan oleh organisasi bisnis dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara lisan dan secara tertulis. Nah, jadi komunikasi ini bisa secara lisan, secara tertulis. Nah, secara lisan itu secara langsung, misalnya kita bertemu dengan orang di dalam sebuah perusahaan yang bertujuan untuk memajukan perusahaan, secara langsung kita bertemu, itu dinamakan lisan. Tetapi apabila kita misalnya menggunakan media, kita jauh dari orang-orang di perusahaan, kita hanya misalnya surat menyurat, itu maka secara tertulis, seperti itu kurang lebih dari komunikasi. Kita lihat selanjutnya. Oh iya, selanjutnya sudah selesai. Terima kasih. Dan untuk tugas untuk kalian yang merasa diajar oleh saya mengenai komunikasi bisnis, yang pertama coba kalian cari di sini, yaitu unsur-unsur dari komunikasi bisnis. Itu yang pertama. Dan yang kedua, coba kalian cari apa itu jenis-jenis komunikasi.
Nah, jadi ada dua untuk kalian dikerjakan. Yang pertama adalah unsur-unsur komunikasi bisnis. Yang kedua, jenis-jenis komunikasi. Seperti itu, hanya 2 soal. Nanti silakan dikerjakan di Google Classroom. Nanti saya akan cek seperti itu. Nah, apabila ada yang kurang jelas atau dapat misalnya kalian bingung, bisa ditanyakan langsung ke saya. Dan mungkin ini saja, kurang lebihnya mohon maaf apabila saya ada salah kata atau salah dalam penyampaian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.